Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat, yang mana mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua yang senantiasa turut terhadap ajarannya, yang mudah-mudahan kita semua digolongkan umatnya nanti di yaumil akhir. Di sini saya ingin melaksanakan tugas mata kuliah Fikih Ubudiyah dari dosen Kiai Haji Mahrusila, dan saya di sini akan menyampaikan tentang rukun-rukun sholat yang mesti ada tumaninah. Jadi rukun-rukun sholat yang mesti ada tumaninah itu, yang pertama adalah pada ruku. Jadi ruku itu rukun sholat dan di dalamnya itu harus ada tumaninah. Kemudian yang kedua adalah i'tidal, dan sama itu juga harus ada tumaninah. Kemudian sujud juga sama harus ada tumaninah. Dan yang keempat adalah duduk di antara dua sujud. Seperti dulu pernah sahabat Nabi masuk ke dalam masjid, dan di dalamnya itu ada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat itu beri salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menjawab, dan kemudian sahabat itu melaksanakan sholat seperti biasa. Setelah selesai, beliau menghampiri Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyuruh sahabat itu untuk mengulanginya sholatnya, untuk mengulangi sholatnya. Kemudian sahabat itu kembali melakukan sholatnya, mengulanginya lagi yang kedua kalinya. Kemudian setelah selesai, menghadap lagi ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kembali si sahabat itu untuk mengulangi sholatnya. Dan kemudian pada yang ketiga itu mengulanginya lagi sahabat itu. Kemudian setelah selesai menghampiri lagi dan si sahabat itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya sholat yang ia lakukan itu sudah paling benar. Maka dari itu ajarkanlah aku, gitu kata sahabat itu, ajarkanlah sholat. Kemudian Rasulullah bersabda, ketika kamu hendak melakukan sholat, maka bertakbirlah. Dan poin penting yang Nabi Muhammad SAW sampaikan itu, ketika kita ruku, maka harus dibarengi dengan tumaninah. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, sama harus ada tumaninah. Kemudian sujud harus dibarengi dengan tumaninah. Kemudian duduk di antara dua sujud harus dibarengi dengan tumaninah, sama. Jadi
rukun-rukun sholat yang mesti ada tumanina itu ada 4. Jadi yang pertama pada ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud. Kemudian apa sih yang dinamakan tumanina itu? Tumanina itu di dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan bahwa tumanina itu adalah tenang setelah pergerakan, yakni tenangnya anggota tubuh kita setelah pergerakannya, atau dalam bahasa lain tenang setelah 2 gerakan, tenang di antara 2 gerakan. Artinya apa? Ketika kita hendak melakukan ruku dan ketika kita ruku, di antara 2 gerakan itu kan ada ruku sama i'tidal gitu. Jadi ketika ruku kita itu harus bertumanina, artinya tenang. Dan lamanya tumanina itu seperti seukuran dengan membaca subhanallah. Jadi ketika kita ruku sampai tenangnya posisi kita ruku sampai bahkan dijelaskan pula ketika kita ruku itu harus sejajar itu, sampai ketika kita menyimpan gelas di dalam punggung kita itu nggak tumpah tuh. Jadi intinya yang dinamakan tumanina itu adalah tenang di antara 2 gerakan. Tenangnya diri kita, tenangnya anggota tubuh kita, semuanya itu. Kemudian ya, jadi yang bisa saya simpulkan itu tumanina itu adalah tenang di antara 2 gerakan dengan lamanya seukuran dengan membaca subhanallah. Dan kemudian tumanina itu ada pada 4 tempat. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, dan yang keempat duduk di antara 2 sujud. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.